yang Bapak Ibu rasakan jika waktu dan uang itu udah nggak jadi penghambat di kehidupan Bapak Ibu? Kira-kira apa nih perasaan Bapak Ibu kalau uang sama waktu itu udah nggak jadi masalah nih Bapak Ibu untuk hidupnya Bapak Ibu? Enak, enak banget, atau aku tetap pengen ada masalah waktu dan uang? Boleh komen nggak? Apa nih perasaannya Bapak Ibu kira-kira? Kalau waktu dan uang enak kali. Ih, dari Medan ini. Enak banget, ya. Bahagia. 100 juta. Waduh. Ya. Wah, enak, tenang banget. Merdeka. Belum merasakan. Oh, belum merasakan ya, Pak. Waktu dan uang udah berarti sekarang waktu dan uang masih menjadi penghambat kehidupan ya. Berarti Bapak berada di forum yang tepat ya. Ya, oke. Wah, bahagia sekali ya. Pasti tentunya ya kalau waktu dan uang kita sejenak membayangkan waktu dan uang itu nggak jadi penghambat di kehidupan kita. Tentunya rasanya sangat bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Karena minimal dengan kita tidak ada masalah di uang, di waktu ya, kita bisa mencapai impian-impian yang kita inginkan. Biasanya nih Bapak Ibu, di kehidupan yang sudah semakin canggih ini, banyak orang yang sudah mulai melupakan impiannya Bapak Ibu. Karena merasa himpitan kehidupan itu semakin tajam. Kayaknya hidup itu udah nggak bisa cuman cerita tentang impian atau sesuatu yang indah-indah saja. Kalau Bapak Ibu berada di posisi itu, sekarang Bapak Ibu tarik nafas, Bapak Ibu hembuskan, dan Bapak Ibu bilang kepada diri Bapak Ibu, 30 menit ke depan, peluang ini harus jadi peluang untuk aku merubah kehidupan. Betul Bapak Ibu, kita lakukan ini ya. Jadi kita kembali lagi, kita punya yang namanya impian. Terserah impian Bapak Ibu terhadap diri Bapak Ibu, impian Bapak Ibu mungkin terhadap keluarga Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu punya impian terhadap kehidupan yang ke depan untuk anak dan keluarga. Ya, apapun itu yang namanya impian, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu setuju, boleh dong Bapak Ibu komen di chat ya, di kolom chat ya. Setuju nggak? Impian itu adalah sesuatu yang seharusnya kita perjuangkan. Nah, lalu selain kita punya impian, setuju? Iya, sama. Ya, jadi selain kita punya impian yang harus kita perjuangkan, kita juga mau yang namanya apa? Bebas hutang. Ya, bebas hutang nih saya nggak akan tanya. Bapak Ibu jawab sama diri sendiri. Ya, bebas hutang nih kalau nanti Siska bilang mau bebas hutang, banyak nih Bapak Ibu ya. Terus merdeka, tadi ada yang komen, merdeka. Kalau waktu dan uang udah nggak jadi penghambat kehidupan kita, pastinya kehidupan kita merdeka. Kita juga bisa beli yang namanya lifestyle atau gaya hidup. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita mau liburan ke luar negeri, udah nggak ada masalah tuh, harus cuti, harus apa, udah nggak ada masalah. Kita mau pergi kemana aja yang kita suka, kita udah nggak ada masalah. Waktu dan uang bukan lagi penghambat. Tentunya hal ini bisa kita rangkum sebagai satu yang namanya kebebasan finansial, kebebasan keuangan Bapak Ibu. Dan tentunya ini menjadi impian untuk kita semua, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya Siska atau sebagian orang yang ada di luar sana yang menginginkan ini. Tapi pada permasalahannya adalah semua orang menginginkan ini, tetapi apa yang bisa membuat ini terwujud? Apa yang bisa membuat ini terwujud? Lalu dari kita ya Bapak Ibu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang masih bekerja, tapi ada juga sebagian yang sama kayak Siska, ibu rumah tangga. Atau mungkin ada bapak-bapak yang mungkin saat ini punya bisnis, tetapi juga mungkin bisnisnya juga lagi turun. Gimana proyek ini bisa menjadi satu lahan untuk menghasilkan penghasilan tambahan, dan lagi-lagi Bapak Ibu bisa dilakukan dari rumah. Lah, Bu Siska katanya dari rumah, dia sendiri warung kopi gitu ya. Jadi artinya apa? Kata dari rumah ini Bapak Ibu bisa dilakukan di mana saja. Tidak terbatas kepada hanya orang-orang yang melakukan, mungkin ini hanya untuk ibu rumah tangga, tidak. Artinya di sini adalah tidak terbatas Bapak Ibu, bisa dilakukan di mana saja ya. Dan proyek ini bisa menjadi satu jawaban, lagi-lagi satu jawaban untuk doa Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu melalui dedikasi dan kerja keras di proyek ini, kira-kira Bapak Ibu akan dapat financial freedom. Apakah Bapak Ibu miskin? Ya, mohon maaf ya, kata-kata miskin kadang lembut hati ya Bapak Ibu. Ya, kelas menengah ataupun sudah punya keuangan yang mapan,
selalu ada ruang untuk Bapak Ibu isi untuk peningkatan dan juga untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi project ini bukan untuk orang yang nggak punya finansial aja, mungkin bukan untuk orang yang lagi cari cuan aja, bahkan orang yang sudah mapan pun tetap punya celah untuk diisi untuk menjadi lebih hebat, menjadi lebih spektakuler, atau menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Siska mau kasih tahu Bapak Ibu, mungkin bukan hanya Siska ataupun Bapak Ibu saja, semua orang di sini pasti memiliki yang namanya kehidupan impian. Ya, kehidupan impian itu adalah kehidupan yang mungkin bisa dibilang ada sebagian orang yang sudah mengukur kayak bakal dapet nggak sih? Kira-kira bakal bisa nggak ya Mbak Siska gitu? Ya, kehidupan impian itu sebenarnya semua orang ingin miliki. Siska pengen Bapak Ibu sedikit tarik nafas lagi, ya, ingat lagi kira-kira apa nih kehidupan impian yang Bapak Ibu mungkin pernah rasakan. Apakah mungkin Bapak Ibu pengen liburan sama keluarga, ya? Bapak Ibu mungkin pengen punya rumah yang besar. Gimana ya? Saya pernah Mungkin Bapak Ibu pengen punya kendaraan impian. Kayak mereka ini, mereka bilang mungkin. Udah kedengeran ya? Nah, kira-kira impian dari Bapak Ibu, apakah mungkin Bapak Ibu pengen liburan, pengen punya uang yang banyak, atau mungkin Bapak Ibu impiannya adalah ingin menolong orang lain? Boleh nggak Bapak Ibu kasih impian Bapak Ibu salah satu, ada nggak di sini? Liburan kah, punya rumah kah, atau punya kendaraan? Coba Bapak Ibu, apa kira-kira satu aja? Siska tahu Bapak Ibu punya banyak sekali impian, tapi Siska pengen satu aja impian Bapak Ibu. Coba tulis di kolom chat yang Bapak Ibu pengen banget. Satu aja. Liburan, punya rumah, ada berbagi untuk orang lain, keliling ke luar negeri, pengen banyak uang, ibadah haji, amin. Coba, ada lagi nggak? Umroh, apa nih? Bersedekah tiap hari. Oke, liburan, bahagiakan keluarga Mbak Sis, siap. Pengen bantu sesama yang kurang mampu, Masya Allah ya, berbagi, oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada 100 orang di sini. Kira-kira ada nggak impian yang Bapak Ibu mungkin selama ini ingin, tetapi Bapak Ibu mungkin belum tercapai, atau Bapak Ibu sedang mengusahakannya? Ada nggak? Yang lain ada? Ini karena tercoret-coret, Siska ulang sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin tidak minta bantu renovasi rumah, umroh, ingin punya mobil baru, amin, amin ya, amin ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita itu punya banyak sekali yang namanya kehidupan impian, benar ya, setuju ya. Kita punya banyak sekali kehidupan impian, dan kehidupan impian kita ini mungkin sebagian udah kita lupakan, mungkin sebagian udah kita kubur atau kita taruh di bawah bantal, ya. Kayak nggak mungkin nih mau kita capai gitu loh. Nah, tapi di sini Bapak Ibu melalui proyek ini akan bisa membawa Bapak Ibu, mungkin kita boleh bilang tidak bisa kita bilang pasti, tetapi dia mungkin terjadi kalau Bapak Ibu kerjakan dengan serius, kalau Bapak Ibu kerjakan dengan benar-benar dan ambil peluangnya. Oke? Nah, kita minta tolong untuk Bapak Ibu untuk tidak ini ya, untuk tidak klik whiteboardnya, jadi nggak kecoret di kita, oke? Apa ya? Oke, nah, suara bisa oke? Aman? Mungkin banyak kali jadi nenek kaya. Mantap banget ini jadi nenek kaya, saya juga mau lah jadi nenek kaya, biar disayang cucu Nah, aduh, ini anak belum nikah aja udah cerita cucu. Ya, aduh, saya tiba-tiba stres Bapak Ibu kalau mengingat anak saya mau nikah. Ya, karena anak saya masih SD, masih SMP gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita buka sedikit mungkin banyak hal yang kita udah mulai lupakan. Atau mungkin kita belum pernah tahu tuh. Karena ada sebagian yang kita nggak pernah dengar nih, kuadran kesuksesan.
Ya, kuadran kesuksesan ini pun bukan hanya Bapak Ibu. Siska juga baru di sini, Siska tahu ternyata kuadran kesuksesan itu ada Bapak Ibu. Jadi kuadran ini itu dibagi antara dua Bapak Ibu. Penghasilan aktif sama di sini penghasilan pasif. Penghasilan aktif itu Bapak Ibu bisa lihat 95% orang di muka bumi ini ya, itu rata-rata mereka berada di kuadran penghasilan aktif. Ya, jadi karyawan, terima gaji, ya. Terus yang paling umum, lalu apa? Usaha sendiri. Usaha sendiri itu contohnya apa? Ya, contohnya dokter, pengacara, buka warung, ya. Itu adalah penghasilan aktif. Maksudnya apa nih Mbak Siska secara ringkas penghasilan aktif? Penghasilan aktif itu maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu dapat uangnya. Kalau Bapak Ibu nggak kerjakan, Bapak Ibu nggak dapat uangnya. Bapak Ibu tutup tokonya, nggak ada penjualannya. Bapak Ibu nggak kerja, Bapak Ibu nggak dapat gaji. Gitu ya. Tapi ada 5% orang di dalam dunia ini yang dia punya penghasilan pasif, Bapak Ibu. Ya, punya penghasilan pasif ini mungkin pas dia lagi tidur pun income-nya tetap ada. Penghasilannya tetap masuk. Ya, itu biasanya apa? Pemilik bisnis, business owner. Ya, pemilik bisnis kalau masih warung itu masih aktif karena kecil. Yang ini skalanya dia sudah pemilik bisnis yang memiliki karyawan, ya. Terus investor. Nah, kalau investor Bapak Ibu investasi, Bapak Ibu lagi tidur pun investasi Bapak Ibu bisa menghasilkan. Jadi ini adalah contoh penghasilan pasif. Dan mayoritas orang banyaknya ingin berada di 5% ini. Biasanya pengen ada di 5% ini, tapi pada kenyataannya pagi-pagi ya, jam 7 sampai jam setengah 7 sampai jam 7 yang kita lihat apa nih Bapak Ibu? Biasanya kalau Bapak Ibu keluar ke jalan besar ya, dari jam setengah 7 sampai jam 7 pagi biasanya apa yang Bapak Ibu lihat? Boleh lihat di kolom chat. Apa yang Bapak orang kerja? Macet ya, benar nggak macet, orang kerja, orang pergi kerja ya. Kita lihat tuh dari setengah 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 8 pagi mungkin itu tuh 95% manusia di muka bumi ini lagi keluar Bapak Ibu untuk menghasilkan penghasilan. Tapi kalau ditanya pengennya yang mana? Pengennya pasif, lagi tidur dapat income. Nah, ini Bapak Ibu, project ini memungkinkan, saya bilang lagi ya, memungkinkan Bapak Ibu berpindah posisi dari si penghasilan aktif menjadi si penghasilan pasif. Lagi tidur pun masih punya duit. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Kalau banyak yang mau, kita kasih tahu nih caranya. Tapi kalau banyak yang nggak mau, kita simpan rahasianya. Ya, banyak mau ya, Masya Allah banyak yang mau. Oke, jadi Bapak Ibu nih kita pengen berpindah dari si penghasilan aktif menjadi si penghasilan pasif. Tentunya kalau kita pengen berpindah pasti ada proses, ada sesuatu yang harus kita lakukan ya. Nah, biasanya kenapa sih orang banyak tidak mau mengambil peluang bisnis? Biasanya kita ya, nggak usah kita cerita orang lain, kita aja, diri kita sendiri. Kenapa kita biasanya nggak mau ambil peluang bisnis? Nyaman kerja karena ada gaji tetap ya. Terus biasanya orang nggak mau ambil peluang bisnis kenapa? Takut kehilangan modal. Berarti saya modal 30 juta, kalau nggak sukses hilang 30 juta saya. Itu tuh mental yang seperti itu tuh Bapak Ibu, itu bukan mental pebisnis. Biasanya orang-orang yang punya mental kayak gini dia takut tuh ngambil bisnis Bapak Ibu. Lalu apalagi? Takut gagal, takut ditertawakan, nggak punya pengalaman lah, nggak bisa ngomong kayak Mbak Siska lah, gitu ya. Nah, lalu takut tidak mampu bersaing. Si A lebih keren, biasanya dia pasti lebih jago dibanding saya. Ya, terus ada perasaan, ya, nanti kayaknya saya pasti nggak sukses di sini karena saya nggak hebat, gitu. Terus tidak punya pengetahuan, takut nanti saya nggak ngerti robot ini gimana ya, bisa nggak saya aplikasikan robot ini? Aduh, pegang HP aja getar-getar Mbak Siska, gitu ya. Ya, jadi biasanya tuh ada muncul ketakutan yang membuat orang tidak mau mengambil peluang bisnis. Lalu takut mengorbankan waktu dan takut mengorbankan waktu untuk keluarga. Maksudnya apa?
Aduh Mbak Siska, saya kalau Sabtu Minggu nih ya, kayak gini, saya biasanya nonton sama anak saya pergi main dulu sama keluarga saya. Ya, oh saya masih mau duduk nongkrong-nongkrong tuh, ya, di mana, di taman kota. Biasanya tuh orang takut tuh meninggalkan kesenangan-kesenangan kecil itu Bapak Ibu. Kenapa sih saya bilang kesenangan kecil? Karena banyak mayoritas, ya orang ngabisin waktu malam minggunya seperti itu. Atau hari liburnya seperti itu. Tapi kalau pebisnis, dia akan korbankan itu dulu, sementara untuk dapat yang lebih keren. Nggak apa-apa lah taman kota, tapi taman kotanya di Paris. Taman kota nggak apa-apa, mungkin taman kotanya kita di Turki, di Dubai. Coba, taman kota itu tapi di luar negeri. Indah nggak Bapak Ibu? Indah dong, banyak yang ngangguk-ngangguk. Indah dong, ya. Nah, lalu takut tidak ada yang mendukung. Ya, takut nggak ada yang support. Ini adalah hal-hal kecil, hal-hal sepele, tetapi menghantui pikiran kita. Saat melihat peluang ini, kita langsung terpikir, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh, kayaknya robot ini stuck deh, gitu ya. Padahal tadi Teh Yuli udah bilang di awal, Bapak Ibu hati-hati, pekerjaan Bapak Ibu sudah mulai di take over sama robot. Ya, sudah mulai di take over sama robot. Nah, sekarang gimana si robot ini menjadi satu peluang untuk kita menghasilkan penghasilan. Kita cerita dulu yang membackupnya apa, Bapak Ibu. Ya, kita kasih cerita dulu. Jadi peluang ini Bapak Ibu, nanti saya akan cerita tuh bagaimana robot ini menghasilkan cuan. Kita mau kasih tahu dulu perusahaan yang menaungi, yang memberikan penghasilannya, yang akan mentransfer bonus-bonusnya ke Bapak Ibu. Kita cerita dulu yang paling dasar. Sebelum caranya, kita akan kasih tahu dulu yang paling dasar. Karena kita harus tahu perusahaannya apa. Ya, jangan kita ikut robot-robot nggak jelas. Robot-robot yang kadang kan orang robot-robot tuh money game lah atau permainan uang. Tidak ya Bapak Ibu. Ini bukan. Ya, bukan seperti yang Bapak Ibu kira. Seperti Bapak Ibu pikirkan, bukan. Kita cerita dulu perusahaannya. Ya, perusahaannya itu namanya AFC Bapak Ibu. AFC ini berdiri dari tahun 1969. Tentunya dia juga lebih tua daripada Siska. Ya, jadi kita mau kasih tahu perusahaan ini dia bukan baru kemarin sore. Itu yang pertama. Dan AFC ini adalah perusahaan Jepang, perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Bapak Ibu bisa Google. Nah, bisa Google, itu juga salah satu contoh robot yang sudah mulai mengambil pekerjaan Bapak Ibu. Ya, kadang mungkin pekerjaan apa nih? Pekerjaan si yang punya paling banyak pengetahuan. Udah digantiin, sekarang apa-apa langsung tanya Google. Ya, Bapak Ibu bisa googling ya. Nah, lalu di sini perusahaan AFC ini punya konglomerasi yang sangat besar Bapak Ibu. Bukan cuma AFC kok saja, ya. Nah, di sini AFC kan dari Jepang masuk ke Indonesia ya di tahun 2018. Ya, jadi dia bukan baru kemarin sore masuk. Dan tadi Bapak Ibu di awal kita sudah tampilkan video ya Spirit of Samurai di Bali. Itu Spirit of Samurai yang pertama Bapak Ibu. Di sini perusahaan kita punya visi dan misi untuk menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia, yang menyediakan produk inovasi terbaru untuk yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Saya terlalu fokus dengan bonus terbaik gitu ya. Ya, karena kan di sini kita mau cerita apa? Cuannya, peluang bisnisnya. Terus misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Nah, di sini Bapak Ibu kita kantornya bukan hanya di Jakarta saja. Kantor utama kita ada di Shizuoka. Di Indonesia sendiri kita punya kantor di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan perwakilan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan berita terbaiknya Bapak Ibu, dia bukan coming soon lagi, tetapi dia sudah resmi. Bapak Ibu, sekarang country stockist di Malaysia. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, perusahaan kita sudah go internasional. Memang kita awalnya juga dari internasional ya Bapak Ibu, dari Jepang, tapi pencetusnya adalah di Indonesia. Sekarang kita sudah go internasional, kita sudah opening di Malaysia, tepatnya di Sunway Velocity. Ya, nah lalu di sini Bapak Ibu, pasti yang membuat si perusahaan ini menjadi spektakuler. Kita nggak akan banyak-banyak jelasin ini. Kenapa? Karena ini nanti Bapak Ibu saat memutuskan peluang ini memang akan jadi cuannya Bapak Ibu,
Bapak Ibu juga akan dapat training-training gratis dari kita, bahkan dari expertnya. Karena ini adalah perusahaan farmasi, tentunya yang menjelaskan harus yang expert ya. Nah, nanti kita juga ada itu gratis untuk Bapak Ibu yang sebagai mitranya kita. Siska jelasin sedikit apa ya? Bukan tipis-tipis, Siska jelasin sedikit untuk Bapak Ibu mengerti bahwa perusahaan kita ini adalah perusahaan farmasi yang lagi mendukung sistem kesehatan yang luar biasa, yaitu namanya stem cell therapy. Ya, produk pertama kita ada 3 produk di Indonesia. Produk yang pertama itu namanya SOP Subarasi, ya. Ini yang terbaru SOP Subarasi Gold, ya. Jadi fungsinya apa? Produk kita ini terkandung di dalam Subarasi Gold ini ada hexapeptide atau 6 peptide dalam satu produk. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti kita akan ada materinya, dan dia didukung juga dengan banyak sekali ingredient yang sangat luar biasa. Kalau kita ambil promote satu-satu nih Bapak Ibu, ingredientnya misalnya salmon ovary peptide-nya, atau tuna heart-nya, atau glutathione-nya. Kalau kita beli satu-satu, ini harganya mahal banget Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dapat ini semua dalam satu produk, yaitu namanya SOP Subarasi. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini pendukungnya. Kita nanti akan masuk ke peluang bisnisnya di akhir. Nah, kita punya 8 paten fungsi, ya. Untuk regenerasi sel, untuk improve sel darah merah, anti hipertensi, ya. Ini penting nih, anti hipertensi. Biasanya nanti kalau cuannya udah masuk tiap hari, terlalu hipertensi, tensi terlalu tinggi, memang Bapak Ibu butuh produk ini. Enggak ya? Ya, kadang kan kalau kita terima mulut terus tiap hari itu, tensi kita itu saking bahagia bisa naik juga ternyata gitu ya. Nah, lalu juga untuk penghancur lemak darah juga ditambah dengan 4 paten fungsi yang paling terakhir yang saya paling senang adalah untuk mengurangi kadar asam urat. Ini penyakit ya. Ini adalah satu penyakit ya, memang penyakit benar. Penyakit yang dimiliki oleh suami saya. Saya sudah rasakan Bapak Ibu. Ternyata orang asam urat itu lebih rewel dibanding orang sakit yang lain Bapak Ibu. Kalau orang asam urat itu kambuh Bapak Ibu. Jangankan kita sapa Bapak Ibu, kita lewat aja kena angin badan kita jadi sama marah loh Bapak Ibu. Coba deh. Ya, karena kan banyak yang nggak percaya. Masa iya sih asam urat kalau lagi kambuh kita lewat kena angin kita aja bisa marah? Coba. Biasanya itu kalau nggak diomelin, kalau kenal dekat, sentuh angin badan kita tuh kencang tuh, dia lagi kambuh Bapak Ibu, dilempar panci gitu ya. Ya, memang sesakit itu ternyata asam urat. Nah, ini sudah punya paten fungsi itu. Jadi paten ini apa sih Mbak Siska ya? Paten ini Bapak Ibu, dia sudah diuji klinis. Jadi bukan hanya katanya atau ada testimoni, tidak. Jadi dia sudah ada dulu sebelum testimoni. Memang sudah diuji klinis. Nah, dengan dikonsumsi barulah muncul testimoni. Jadi dia punya derajat paling tinggi paten ini. Di dalam dunia medis mengeluarkan paten ini nggak sembarangan. Dan Bapak Ibu lagi-lagi boleh cek di Google, ini ada kode patennya semua, ya. Oke, produk yang kedua adalah Utsukushi. Utsukushi ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya cantik atau indah. Nah, ada yang suka indah-indah? Banyak yang suka indah-indah ya. Jadi si Utsukushi ini juga more powerful Bapak Ibu. Isinya juga nggak main-main di dalamnya ya. Dan si Utsukushi ini dia juga sudah versi yang gold dengan ingredient yang sangat banyak sekali yang bisa membantu untuk kesehatan Bapak Ibu. Bahkan dia bisa membantu recovery dari banyak sekali jenis yang kalau saya bilang tuh sakitnya tuh udah tahapnya parah juga Bapak Ibu, tapi dia bantu untuk improve. Nah, di sini dia paten fungsi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat anti tumor agent, terapi hepatitis C, untuk menekan pertumbuhan tumor dan yang lain-lain. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Dan produk yang ketiga itu adalah Hikari. Hikari ini adalah produk terbaru kita ya, yang baru launching. Dan Hikari ini benar-benar kalau kita bilang jawaban sih untuk Bapak Ibu ya di zaman sekarang. Tentunya yang paling banyak bermasalah itu adalah di mata dan juga di otak. Ya, kenapa? Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang paling simpel Bapak Ibu sekarang ini yang bermasalah di autisme ya, di delay, itu banyak banget Bapak Ibu. Bahkan bukan anak muda aja yang kita takutkan, yang tua Bapak Ibu. Teman saya usaha di Kota Padang ya,
dia itu kalau uang udah nggak masalah karena dia punya usaha tuh di Pertamina. Tapi begitu saya cerita, kak ini ada produk baru, produknya Hikari. Produk Hikari ini Bapak Ibu, dia bisa bantu untuk mata sama otak, saya bilang. Terus dia langsung bilang, kita bisa bantu untuk ini enggak, pikun enggak, gitu loh. Karena yang paling ditakutkan adalah cepat pikun. Sekarang umur 30-40 tahun pun bisa pikun Bapak Ibu. Jadi ini dia bisa membantu menutrisi ya untuk otak, mata, dan anak berkebutuhan khusus ya. Pada umumnya ini problem yang ditangani oleh si Hikari. Nah, dia punya triple vegan peptide yang mana ditambah juga dengan banyak sekali ingredient yang premium ya Bapak Ibu, dan ini benar-benar bisa membantu untuk nutrisi mata dan otak ya. Siska minum ini jujur aja Bapak Ibu happy. Kenapa? Karena Siska punya silinder jadi 0. Awalnya Siska punya silinder itu 1,25. Sekarang silindernya 0. Siska konsumsi Hikari ini baru 1 bulan. Ya, itu silindernya 0. Minusnya masih tetap ya. Karena minus itu kan penebalan dari selaput mata itu nggak gampang ya Bapak Ibu, tapi dengan silinder yang jadi 0 aja kita udah happy banget ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu kita juga punya sertifikat untuk mendukung si produk ini ya, sertifikat organik, bebas hormon, terus sertifikat bebas radiasi nuklir dan yang lainnya. Dan produk ini juga terregistrasi di BPOM, terregistrasi di MIN, ada halal, FDA approved, dan juga banyak sekali data pendukung lainnya. Selain itu, kita juga produk yang memiliki award dari pihak ketiga, bukan dari perusahaan, tapi dari pihak ketiga. Nah, kenapa sih Mbak Siska harus jelasin ini semua? Siska mau kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa perusahaan yang akan memberikan bonus ke Bapak Ibu bukan perusahaan kemarin sore yang Bapak Ibu di sini duduk diam, terus habis itu Bapak Ibu nggak bisa melakukan apa? Maksudnya Bapak Ibu duduk diam terus tiba-tiba dapat uang, nggak tahu uangnya dari mana, perusahaan apa, tidak ya Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang gitu, enggak. Jadi perusahaan kita bahkan mungkin jauh lebih tua dibanding sebagian orang yang hadir di Zoom ini. Karena dia ada dari tahun 1969. Jadi perusahaannya adalah perusahaan yang kuat. Itu dulu penting. Kalau kita mau kerja sama, buka bisnis, kita harus tahu pendukung kita adalah perusahaan yang kuat ya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu kita juga banyak penghargaan, muri record ya, Bapak Ibu bisa lihat. Rekor muri ini nggak sembarangan, karena ini harus dilihat, diuji betul-betul baru bisa dikeluarkan muri recordnya. Terus kita rekor muri yang terakhir itu yang kelima, yang tadi produk Hikari ya Bapak Ibu, penjualan terbanyak 17.589 box dalam 4 jam. 4 jam ya Bapak Ibu, saya nggak bilang 4 tahun ya, tapi 4 jam, 17.500 box. Wah, gila sih ya. Ya, saya juga merasakan nih, ini sempat dalam 4 jam itu sistem itu pembelian itu sempat di stop karena saking banyaknya itu orang semua mau order ya. Nah, lalu model bisnisnya berapa nih Mbak Siska? Perusahaannya bagus, terus produknya bagus, saya makin tertarik nih Mbak Siska. Tapi saya mau tahu dulu modalnya. Di sini modalnya mulai dari 3.750.000 sampai dengan 22.500.000. Jadi kita punya 3 pilihan modal, yang di tengah ada 11.250.000. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, tadi orang yang tidak ambil peluang bisnis, dia punya ketakutan. Balik modal nggak ya? Bisa nggak ya? Nanti kira-kira mampu nggak ya? Gitu loh. Nah, kita mau kasih tahu berita baiknya. Modal di perusahaan ini hanya 1 kali seumur hidup Bapak Ibu. Jadi modalnya hanya sekali seumur hidup, dan Bapak Ibu punya masa kemitraan dengan perusahaan ini itu sepanjang hayat dan bahkan bisa diwariskan. Jadi nggak usah khawatir. Dengan Bapak Ibu di sini punya kemitraan itu seumur hidup, Bapak Ibu punya banyak waktu untuk terus melakukan bisnis ini sepanjang hayat ya, sepanjang hayat, bahasanya apa sih kita gitu, aduh gitu ya, sepanjang seumur hidup ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya cuma 1 kali modal, dengan potensi saya bisa punya penghasilan jutaan, puluh jutaan tiap bulan, dia pasti balik modal, gitu loh. Dia pasti balik modal, ya. Banyak, kenapa sih kita harus tekan? Banyak orang itu takut mulai bisnis, takut modalnya nggak kembali. Tapi banyak pebisnis sukses tahu bahwa saat dia ambil peluang bisnis, modalnya harus kembali. Ngerti nggak poinnya Bapak Ibu? Harus kembali. Jadi peluang ini kami ciptakan bukan hanya sekedar Bapak Ibu gabung saja,
tapi kami akan berkomitmen juga membawa Bapak Ibu untuk ikut di dalam sistemnya kita. Nah, kenapa sih Sis harus AFC? Kenapa nggak yang lain? Ya, yang pertama Bapak Ibu di sini gratis biaya investasi. Investasi kesehatan, produk yang Bapak Ibu beli, Bapak Ibu minum untuk kesehatan Bapak Ibu. Ya, modal jadi investasi kesehatan, bukan modal digunakan untuk beli gerobak, enggak ya. Terus tidak ada target, tidak ada tutup poin, ya. Terus berlaku selamanya yang tadi Siska bilang, bisa di-upgrade. Mbak Siska, saya nggak punya 22 juta, saya cuma punya 3.750.000, boleh nggak mulai? Boleh dong. Nggak mungkin nggak boleh dong, boleh dong gitu ya. Terus belanja lagi dapat cashback. Mbak Siska, saya mau lagi nih, bisa nggak? Bisa. Untuk Mbak Siska lagi bonusnya, enggak untuk ibu, untuk bapak. Jadi dapat cashback. Terus bonus referensi. Nah, kita akan jelasin sedikit lagi ke bapak ibu ya. Kalau banyak-banyak nanti bapak ibu malam minggunya kepotong panjang. Ya. Nah, di sini kalau bapak ibu joinnya Ruby yang merah ini ya, yang merah ini tadi joinnya kan 3.750.000. Kalau bapak ibu referensi ya, bapak ibu referensi dan orang itu juga dia join Ruby, bapak ibu akan dapat 300.000. Tapi kalau yang bapak ibu joinnya Ruby terus referensi atau referral ya, orang itu belinya Safir atau paket yang tengah tadi yang 11 juta 11 juta 250, bapak ibu akan dapat bonus 900.000. Nah, kalau yang 22 juta bonusnya adalah 1.800.000 ya. Nah, di sini kalau bapak ibu joinnya yang tengah yang tadi Safir, bapak ibu bonus sponsornya adalah 450.000, lebih tinggi. Kalau diamond 550.000. Kalau saya prinsipnya bapak ibu jujur aja ya, kalau kerjanya sama, cuap-cuap juga, kerjanya sama, pakai robot juga, terus ternyata saya harus mengeluarkan tenaga yang sama juga, saya pasti akan pilih ambil yang terbesar ya. Kira-kira ada yang sama nggak sama Siska? Lebih senang dibayar yang mana? Kerja sama, capeknya sama, usahanya sama, mau dibayarnya 300 atau 550.000? Coba Siska mau lihat dulu dong, coba di komen. Kira-kira bapak ibu maunya yang mana? Dibayar 300 atau dibayar 550.000? Buka dulu chat. 550.000. Saya minum kopi dulu ya. Wah, 550.000. Kayaknya banyak ini. Wah, ini satu tim ini sama saya ini. Sama-sama suka uang banyak. Ya. Wah, 550.000 sama ya. Dan di sini Bapak Ibu, kita bonusnya harian. Hari ini Bapak Ibu referral, besok sudah masuk bonus. Hari ini Bapak Ibu Ruby nanti dapat 300.000, besok boleh beli nasi goreng. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Diamond, Bapak Ibu referral satu paket Ruby dapatnya 550.000, boleh makan pizza. Ya, tergantung Bapak Ibu. Ya, karena bonus lebih gede ya. Nah, lalu selanjutnya ada bonus apa? Ada bonus lagi namanya bonus tim atau bonus pairing. Ya, di sini kalau Bapak Ibu yang di Ruby yang merah itu Bapak Ibu 150.000 per pairing. Nanti lebih lengkapnya ada di training dan ini semua gratis. Ya, di paket Safir itu pairingnya 200.000 untuk 10 paket pertama. Kalau yang di Diamond itu 300.000. Potensi penghasilannya kalau di Ruby itu 45 juta per bulan. Kalau di Safir 210 juta per bulan. Kalau di Diamond 660 juta per bulan. Siska nggak perlu tanya, pasti Bapak Ibu sama sama Siska. Sukanya yang 660 juta. Benar? Benar? Benar ya? Nah, kita sistem pembayarannya 80% tunai, 20% itu redeem product. Lagi-lagi, kalau nggak detail, Bapak Ibu boleh tanya nanti waktu training. Kalau sekarang belum gabung, mau tanya nanti pening. Jadi, ini semua sudah tersistematis. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, Mbak Siska saya nggak bisa hitung, semuanya sudah tersistematis. Lagi-lagi sangat dimudahkan oleh perusahaan ini. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada Unilevel ya, masih juga dapat bonus Unilevel yang dibayarkan bulanan. Kalau yang tadi dibayarnya harian, ini bulanan, dan kita punya bonus annual rank atau bonus tahunan. Ya, bonus tahunan ini Bapak Ibu kalau di peringkat Soreda dapat THR-nya 5 juta. Kalau Siska bilang THR di perusahaan ini masih lebih gede dari UMK di Batam ya. Nah, terus ada Ronin 25 juta per tahun ya, Samurai 75 juta, Shogun 575 juta,
Daimyo 1,5 miliar 75 juta dan Bushido di 3 miliar 75 juta. Wah. Ya, terlalu excited saya kalau udah mulai ke Daimyo dan Bushido itu saya langsung deg-degan Bapak Ibu. Apakah tanda deg-degan ini tandanya semakin dekat? Ya, kadang kayak gitu ya, kita harus memberikan inputan positif terhadap apapun yang terjadi di kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu merasakan gergetan yang sama. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan 3 miliar itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu? Coba dulu di komen di chatnya Bapak Ibu, apakah ada yang merasakan yang sama? Getarannya terasa nggak Bapak Ibu? Min 3 miliar masuk rekening. Min sama ya getarannya ya Bun. Menyala sekali rasanya. Coba bayangin deh. Saya lagi kepikiran mau beli apa ini. Mungkin mau beli emas. Dapatlah 3 keping itu ya. 1 keping sekarang yang sekilo itu 2 miliar Bapak Ibu. Ya, sekeping. Pernah lihat nggak sih emas sekilo? Saya takutnya Bapak Ibu tuh nggak tahu emas sekilo tuh cuma kecil. Emas sekilo tuh, aduh sehandphone saya juga nggak ada Bapak Ibu. Sekilo itu kecil banget Bapak Ibu. Ya, tapi 2 miliar harganya sekarang. Ya, iya kadang saya suka merasa bahwa menyapa bosku 3 miliar. Hai gitu ya. Ya, jadi banyak dari Bapak Ibu tuh merasa kayak 3 miliar gede banget. Percaya Bapak Ibu, saya pergi ke toko emas, saya lihat 1 kilo emas itu ternyata kecil. Dan harganya sekarang 2 miliar 80 juta Bapak Ibu. Ya, iya. Sekilo sih tapi beratnya gitu ya. Happy juga saya kalau ada agak 10 keping gitu yang sekilo happy juga. Ya. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu itu masuk ke rekening Bapak Ibu. Bertahap aja. Mbak Siska ini ngomongnya asik-asik aja. Oh iya dong, hidup udah susah Bapak Ibu. Jangan dibikin sederhana. Bikin tambah pusing lagi gimana caranya untuk hidup lebih sukses. Ya. Nah, lalu biasa ya Ibu-Ibu ya. Ini adalah annual family celebration ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya sih masih tipis-tipis Bapak Ibu. Saya belum hebat-hebat banget ya. Saya posisinya saat ini masih di samurai ya, masih terima bonusnya 75 juta annual rank-nya. Alhamdulillah tahun lalu, kayaknya tahun ini dipulang lagi 75 jutanya masuk ya, mudah-mudahan 2 kali ya. Terus ada Shogun ya, alhamdulillah suami saya udah di posisi Shogun itu 575 juta masuk. Kalau di Batam kita punya 1 Shogun lagi gitu Ibu Cecil yang tadi sudah merasakan getaran 3 miliar nih. Beliau juga sudah Shogun 575 juta dan beliau sudah valid tahun ini juga akan terima minimal Shogun 575 juta. Gimana ya rasanya? Terakhir saya lihat beliau itu senyumannya pakai loncat-loncat Bapak Ibu waktu masuk 1/2 miliar itu ya. Ya, nah jadi kalau Bapak Ibu pengen rasakan, Bapak Ibu minimal nanti di 6, nggak bisa sih 16 ya. Bapak Ibu nanti harus di tanggal 20 November, biasanya yang bonusnya di atas 100 juta, masuknya adalah di 20-an November, karena kan ada bertahap tuh perusahaan harus transfer. Nah, itu Bapak Ibu duduk, lihat gimana mereka masuk 500 juta itu. Ya, ada yang loncat-loncat, ada yang diam, ada yang tiba-tiba menyembunyikan handphone di belakang istrinya, ada yang langsung bilang, besok aja ya baru ditarik gitu. Ya, ada aja ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, seindah itu Bapak Ibu. Kalau sudah punya penghasilan, dia benar-benar bisa membuat Bapak Ibu hidupnya benar-benar bermakna. Mbak Tika nih hari Sabtu malam Minggu ya, bicaranya itu padat banget gitu. Ya, nah, lalu di sini Bapak Ibu, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu. Mbak Tika 3 miliar susah nggak ya? Susah lah. Nggak mungkin nggak susah, tapi asalkan bisa dan ada caranya, mau nggak Bapak Ibu? Komen dulu dong. Susah tapi ada cara dan ada solusinya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau dong. Suka deh saya kalau ada yang komen gitu, mau dong gitu. Mau, siap. Ya, yang susah tuh nggak apa-apa, yang penting ada cara capainya, dan yang penting ada yang sudah pernah capai, itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kita mau kasih lihat dulu ke Bapak Ibu gimana teamwork kerja tim ini ya bisa membawa Bapak Ibu ke penghasilan yang tiada henti terus menerus dan bisa diwarisi kepada keturunan Bapak Ibu. Oke, di sini posisinya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu join dengan yang paling kecil aja dulu ya. Bapak Ibu beli franchise Jepang ini yang paling kecil aja 3.750.000
dalam 90 hari Bapak Ibu, ya. Sebentar, ini chat saya ini jadi panas dia. Ya, mau mengganggu dia. Ya, jadi di sini dalam 90 hari atau 12 minggu, Bapak Ibu bisa dapat profit sebesar 100 juta terus menerus dan meningkat setiap bulannya. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Mau atau mau banget? Coba di kolom komen dulu. Mau atau mau banget? Coba dulu lihat dulu. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau banget? Mau banget? Mau banget? Mau banget? Oke, mau banget. Ya. Nah, syaratnya simpel Bapak Ibu. Oke, syaratnya apa nih Mbak Siska? Syaratnya simpel. Yang pertama, siapin dulu modalnya Bapak Ibu, 3.750.000. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua, berjuang bentuk tim 2-nya Bapak Ibu. 2 saja. Ya, saya nggak bilang 10, saya nggak bilang 100, saya nggak bilang 1000. 2, ya. Gimana nih Mbak Siska cara membentuk tim, setelah saya bentuk tim 2 ini, gimana caranya punya penghasilan? Yang pertama, Bapak Ibu, minggu pertama, Bapak Ibu bentuk tim 2-nya Bapak Ibu. Oke, mereka juga sama ambil modal yang 3.750.000. Tadi saya bilang apa? Kalau yang 3.750.000, Bapak Ibu akan dapat 300.000. Oke, dikalikan 2. Di sini Bapak Ibu otomatis di minggu pertama akan langsung terima bonusnya 600.000. Oke, sudah bentuk nih tim 2. Orang yang ikut sama Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Mereka tahu syaratnya kalau mereka mau dapat profit 100 juta selama terus-menerus selama 12 minggu ini, dia harus punya modal 3.750.000 dan juga bentuk tim 2. Jadi mereka juga akan bentuk tim 2 Bapak Ibu. Oke. Dari tim 2 ini Bapak Ibu akan dapat 150.000 ya, dikalikan 3. Di minggu kedua Bapak Ibu akan terima 450.000. Nah, orang yang tadi ngajakin 2 temannya Bapak Ibu tadi yang di minggu pertama ini ya, di minggu pertama ini mereka akan terima 600.000-nya. Belum selesai nih, belum selesai Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Orang yang di sini dia sudah join. Dia sudah tahu bahwa modalnya 3.750.000 dan dia harus bentuk tim 2-nya. Nah, lalu mereka kenalkan masing-masing, satu orang kenalkan 2. Lalu di sini dia akan terima 2 kali 300.000. Ini sudah masuk minggu ketiganya Bapak Ibu. Di minggu ketiga Bapak Ibu akan terima 600.000. Wah, Mbak Siska, kok di sini 600.000? Belum Bapak Ibu, sabar ya. Nah, kan kita tadi bilang kerjanya 90 hari ya. Bapak Ibu teruskan untuk di sini kenalkan tim 2. Jadi yang kenalkan tim 2 ini akan, orang pertama akan terima 150.000, orang kedua akan terima di 300.000, Bapak Ibu juga terima di 300.000. Di minggu keempat juga sudah terbentuk masing-masing tim 2 Bapak Ibu. Dikali 600.000 akan terima di minggu keempat, bonusnya Bapak Ibu adalah 1,2 juta. Udah mulai nih, 1,2 juta. Masih jauh Mbak Siska ke 100 juta. 12 minggu Bapak Ibu kerjanya ya, 12 minggu. Nah, kalau Bapak Ibu teruskan ya, di sini, sorry, keback dia. Ya, di minggu kelima Bapak Ibu akan terima 2,4 juta, di minggu ke-6 akan terima 4,8, di minggu ke-7 Bapak Ibu akan terima 9,6 juta, di minggu ke-8 teruskan terus nih Bapak Ibu. Di minggu ke-8 Bapak Ibu akan terima 19,2 juta. Ada yang bocor ya sepertinya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini hanya bentuk tim 2 ya Bapak Ibu. Semuanya syaratnya sama. Setiap yang mau ikut ini, dia hanya harus punya modal 3.750.000 dan bentuk tim 2. Lalu ajarkan orang itu juga bentuk tim 2-nya ya. Di minggu ke-9 Bapak Ibu akan terima 19,2 juta, dikali 2 Bapak Ibu akan terima total 38,4. Lalu di minggu ke-10 Bapak Ibu akan terima 76,8. Di minggu ke-11 akan mulai masuk Bapak Ibu ke rekening Bapak Ibu, itu totalnya adalah 153 juta. Dan di minggu ke-12 total yang Bapak Ibu terima, tadi saya bilang berapa Bapak Ibu? 100 juta ya. Pada kenyataannya kalau ini terus Bapak Ibu membentuk tim 2-nya bersama tim Bapak Ibu, di minggu ke-12 bonus yang Bapak Ibu terima adalah 307 juta
307 juta Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu makin mau atau makin mau banget? Ya, banget. Sampai gitu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita ganti ya 1 minggu kita yang tadi harusnya kita kenalkan 2, ya, kenalkan 2 ya Bapak Ibu. Sekarang kita ganti deh, kita ambil waktunya yang lebih panjang. 1 bulan kita kenalkannya 2, enggak 1 minggu tapi 1 bulan. Kita kenalkan 2. Jadi 1 tahun Bapak Ibu baru terima tuh tadi yang 307 juta. Kira-kira masih mau nggak Bapak Ibu? Nggak jadi 12 minggu, jadinya 12 bulan. Kira-kira nih, masih mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Oh, coba saya lihat dulu di komen. Oke, masih mau banget, masih mau. Ya, masih mau. Iya, saya setahun pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya males ya Bapak Ibu, nggak seminggu deh. 12, nggak usah 12 minggu. Tapi 12 bulan, setelah bulan ke-12, saya terimanya adalah 307 juta. Masih mau banget. Benar ya? Sama ya? Nah, ini dia Bapak Ibu. Karena banyak di antara kita itu merasa bahwa bisnis ini beneran nggak sih bisa terima dalam mingguan. Anggap aja sekarang nggak usah mingguan deh, bulanan. Masih worth it sekali kita perjuangkan. Ya, nah, Mbak Siska benar nggak sih bisa terima sebanyak itu? Ya, kita sudah banyak Bapak Ibu yang sudah terima. Nah, berita baiknya di sini Bapak Ibu, ya, ini berita baik nih. Kenapa sih harus bilang berita baik? Karena kadang tuh ada yang sebagian merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa deh jelasin kayak Mbak Siska. Saya tuh nggak mampu deh untuk menjelaskan kayak Mbak Siska. Mbak Siska, apa, gitu ya. Padahal sebenarnya saya orangnya pendiam Bapak Ibu. Saya kalau ketemu kamera aja kayak gitu. Ya banyak yang nggak percaya ya. Sebenarnya saya pendiam Bapak Ibu. Ya, tapi karena saya lagi berjuang untuk 300 jutanya ya tiap bulan ya saya harus kayak gini gitu. Karena worth it banget untuk diperjuangin gitu ya. Nah, tapi katakan tidak bisa nih cuap-cuap kayak gini, nggak bisa nih jelasin bla 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 kayak tadi Mbak Siska. Kita punya alat bantu. Ya, biasanya kan kalau bisnis farmasi orang akan cari dokter lah, orang akan cari mungkin apoteker lah yang bisa menjelaskan, atau butuh testimoni yang spektakuler lah baru bisa sukses. Paradigmanya kita udah seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita punya alat bantu Bapak Ibu. Alat bantu ini Bapak Ibu boleh dibilang ini super canggih yang kita sediakan untuk Bapak Ibu. Ya, bisa dikatakan ini nggak semuanya punya karena memang hanya ada di kita saja, hanya di WAW aja. Ya, di timnya WAW aja. Alat bantunya gimana? AI Assistant. Ya, AI Assistant itu apa sih Mbak Siska? Sekarang orang sibuk-sibuk AI itu apa sih Mbak Siska? Ya, kok banyak orang sekarang tuh apa-apa langsung tanya. Anak saya aja Bapak Ibu, dia bisa tanya tuh di Meta, di mana toko mainan yang ada di Kuala Lumpur. Waktu itu kita lagi di Kuala Lumpur, lagi liburan, dia lagi cari satu mainan itu hanya ada di toko itu, di Malaysia. Saya nggak perlu tuh Bapak Ibu keliling untuk cari mainan itu. Anak saya nanya di AI doang Bapak Ibu, langsung dijawab. Nah, udah secanggih itu. Jadi, di sini kita punya robot AI yang akan membantu Bapak Ibu, ya. Robot AI-nya gimana? Robot AI ini akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan yang tadi saya jelaskan tanpa harus mengingat, hafal, ataupun tanpa harus tahu gimana sih program ini berjalan. Nah, jadi robot AI ini Bapak Ibu, saya kasih displaynya sedikit ya. Saya kasih displaynya biar Bapak Ibu lihat ya seperti apa si AI Assistant ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tanya tuh, apa ya ininya yang dilakukan gitu ya. Apa sih yang dilakukan si robot ini Mbak Siska gitu. Nah, saya kasih lihat ya, saya kasih view ke Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya. Biar dia masuk dulu. Ini fotonya nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Kirain nggak kelihatan. Saya lihat makin lama ini pantai panas ya Bapak Ibu, kelihatan nggak berkeringat? Kalau di pantai panas. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, biar kelihatan AI ini ngapain gitu loh. Karena kadang tuh banyak yang nggak ngerti Mbak Siska ngapain tuh AI. Nih saya kasih lihat ke Bapak Ibu ya, nggak perlu pintar dan robot ini akan membantu 70-80% pekerjaan Bapak Ibu di bisnis ini. Enak nggak Bapak Ibu? Enak banget dong.
nggak perlu pinter, nggak perlu modal besar, ya. Nggak perlu Bapak Ibu harus jago ngomong, nggak perlu. Bapak Ibu bisa kerjain di mana aja. Ya, kayak saya nih lagi di pantai aja bisa ngerjain pakai AI ini ya. Nah, sebentar. Saya buka dulu. Loading WhatsApp. Nah, ya, jadi biar kelihatan robot AI-nya seperti apa. Iya. Jadi banyak banget ya orang-orang sekarang ini dia tuh kayak nggak mau bisnis tuh karena nggak ngerti cara jelasinnya. Apalagi perusahaan farmasi. Aduh, nggak tahu deh kalau perusahaan farmasi mah, saya bukan orang farmasi gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya dibantu sama si robot ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pintar. Kalau orang punya dokter ya yang masih ada limit waktu, ini nggak ada limit waktu. Bapak Ibu bisa langsung jelasin dengan si robot ini aja. Bapak Ibu suruh kerja mas ya. Nih kamu aja nih sama asisten saya. Ya, jadi banyak ya dari ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sama ya kayak Siska, selalunya ngeluh tuh kayak Mbak Siska, saya tuh pengen loh kayak Mbak Siska bisa dapat kredit gratis, bisa jalan-jalan, tapi saya nggak bisa jelasin gitu. Nah, di sini dikasih tuh Bapak Ibu robot AI-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup beli alat robot AI ini untuk Bapak Ibu bisa menjelaskan. 70-80% nih pekerjaan Bapak Ibu itu digantikan oleh robot ya. Masih loading lagi. Ntar ya, heran deh koneksinya. Apa ya? Ya, apa kabar? Masih sabar kan Bapak Ibu? Masih sabar. Ya. Nah, jadi di sini kita mau lihat 70% lagi. 70% lagi. Wow. Wah, ini udah ada ya. Oke. Ini saya kasih lihat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat linknya. Oke. Masuk ya dia, saya. Oke, saya jadiin ini aja. Komennya sebentar. Udah kelihatan belum ya screen-nya? Belum ya? Pak, saya lihatin dulu. Takutnya di saya ada, di Bapak Ibu nggak ada nih. Sebentar ya. Oke. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya, oke, spotlight, oke, kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Langsung saya tukar. Saya jadi canggih gitu loh Bapak Ibu, sejak saya pegang AI ini, jujur aja saya jadi canggih gitu dalam menggunakan handphone, ya. Ini saya kasih lihat Bapak Ibu gimana AI itu bekerja. Ya, jadi banyak di antara kita kan kadang tuh nggak tahu tuh AI itu gimana ya bekerjanya Mbak Siska, beneran bagus nggak sih, beneran bisa nggak sih gitu ya. Nah, ini saya tunjukin ke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lihat bahwa si AI ini menggantikan pekerjaan kita. Oke, dia minta language, saya share screen, clear ya, clear nggak ya Bang? Clear ya, share screen, start broadcast. Oke. Nah, oke, kelihatan? Belum, belum, ya udah, kalau belum gitu ya. Bentar, saya screen start broadcast. Oke. Nah. Ini udah kelihatan belum ya? Kelihatan belum ya Bang? Kelihatan ya? Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Udah. Nah. Oke. Oke. Ulang lagi ya? Ya dong. Kan saya tutup. Ya, hilang lagi Mbak Siska. Iya, karena ditutup. Nah, ini saya udah share screen lagi. Oke.
Nih, saya kasih lihat Bapak Ibu. Ya, ini salah satu contoh robot yang akan membantu kerja Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya. Di sini Bapak Ibu, robot ini akan langsung menanyakan ke Bapak Ibu bagaimana bagaimana Bapak Ibu di sini apakah pengen bebas hutang dan yang lain-lain ya. Nah, nih kelihatan ya Bapak Ibu ya, tampilannya gimana ya. Nah, langsung muncul tuh ya. Oke, ini adalah asisten digital dari Pak Dika. Nanti Bapak Ibu yang ikut di sini misalnya namanya Bambang, berarti asisten digital dari Pak Bambang, wakil resmi AFT Life Science ya. Nah, ini yang kerja bukan Bapak Ibu nih Bapak Ibu. Ini yang kerja robot Bapak Ibu. Ya, ini yang kerja robot. Dia yang akan bantu tuh. Nah, jadi misalnya nih Bapak Ibu, mau tahu nggak namanya siapa? Misalnya namanya Angelina gitu ya. Angelina. Nah,